Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Masyafuddin. Hari ini saya mencoba untuk berbagi. Eh, Saya saat ini sedang ada di Australia, tepatnya di Australia Barat, di kota Perth, dan di sini selama 1 tahun, dan memang merasakan hal yang luar biasa. Eh, Banyak culture shock dan hal-hal baru yang dipelajari uh, di negara ini. Uh, Hal yang ingin coba saya share ke teman-teman adalah terkait tips untuk mendapatkan tempat tinggal di Australia. Jadi uh, cukup berbeda dengan di Indonesia yang kita bisa langsung hadir, langsung datang, inspection dan langsung deal. Di Australia sedikit berbeda karena ketika kita ingin mendapatkan tempat tinggal, kita harus melakukan inspection terlebih dahulu, ini hal yang wajib. Lalu kemudian harus melakukan bidding, menawar harga, entah itu menawar harga dari misalnya 430 yang ditawarkan oleh agent rumahnya, lalu kita menawar jadi 400, atau justru bahkan kita menaikkan harganya menjadi 460 per week, $460 per week. Lalu kemudian akan ada proses seleksi dari agent, lalu kemudian baru yang bisa kita mendapatkan rumah tersebut. Nah, di tahun saya datang dengan istri ke sini. Ini tahun yang cukup sulit karena COVID sudah selesai dan sudah banyak imigran yang datang ke Australia, maka harga rumah cukup signifikan, harganya naik, dan juga banyak uh, demand-nya sedang tinggi. Jadi karena supply and demand-nya juga berubah, maka harga sewa di Australia cukup tinggi dan juga cukup tricky untuk mendapatkan tempat tinggal di Australia. Um, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah um, untuk mendapatkan rumah di Australia, kita butuh referensi yang kuat karena pada form pengisiannya itu akan ada diminta referensi yang orang yang kita kenal yang sudah tinggal lama di Australia, dan ini contohnya yang mungkin cukup kuat. Mungkin kalau kalian datang sebagai student atau student family bisa meminta tolong kepada supervisor, dan ini hal yang lumrah untuk meminta tolong kepada supervisor. Dan yang kedua, kalau kalian datang sebagai worker atau pekerja, kalian bisa meminta reference dari manajer kalian atau dari business owner kalian. Um, Kemarin ada teman yang menyampaikan bahwa dia menjadi salah satu kandidat pertama yang dipertimbangkan oleh agent karena uh, referensinya adalah business owner uh, orang tersebut. Seperti itu. Jadi ternyata bisnis referensi ini termasuk hal yang diperhitungkan oleh agent uh, penyewaan rumah. Lalu yang kedua adalah harga bidding yang bersaing. Dan ini juga tergantung pada beberapa orang yang melakukan inspection. Dan juga harus diukur dengan sesuai kemampuan juga. Karena um, saya saya sampai di saya dan keluarga sampai di Australia itu Januari tanggal 1 2023. Kami menyewa satu kamar dengan harga $300 Australia. Kalau dirupiahkan yakni 3 juta, dan itu hanya itu per week. Sangat sangat tidak masuk akal kalau dipikirkan dengan rupiah. Lalu kemudian kami harus pindah ke, alhamdulillah kami dapat rumah di
3 bulan Maret atau April dengan harga $450 per week, bukan per bulan. Lalu selanjutnya, alhamdulillah kami dapat ini yang terakhir adalah di Komo dengan harga $460 per week. Dan um, ini masih termasuk relatif murah dibandingkan dengan harga sekarang yang start from-nya itu sudah ada di angka 500 untuk satu kamar atau dua kamar. Um, dan kenapa saya bilang juga harus mempertimbangkan berapa orang yang melakukan inspection, karena ketika kami kemarin uh, menawar untuk rumah kami yang sekarang kami tempati dengan harga 460, itu start from-nya adalah 430, dan juga yang melakukan inspection tidak sampai 10 orang dibandingkan dengan inspection yang lainnya yang kami lakukan sebelum rumah yang ini tuh ada sekitar 20 sampai 30 keluarga yang melakukan inspection, dan kami sedikit hopeless karena jadi ketika mau apply juga ya ya coba-coba gitu, mungkin aja dapat, tapi kemungkinan besarnya peluangnya sangat kecil, dan ukur sesuai kemampuan juga, karena jangan sampai nantinya tidak bisa membayar rent, dan ini akan jadi jejak digital yang kalau kita mau pindah ke tempat lain, uh, ini akan jadi pertimbangan kalau ternyata kita juga telat dalam membayar rent house. Lalu yang kedua adalah payslip yang melakukan, uh, misal kita melakukan menawar dengan harga 500 atau 460, lalu payslip kita hanya 500 misalnya, itu kan tipis sekali untuk living cost ya, belum untuk bayar gas, electricity, dan uh, water misalnya, itu juga perlu dipertimbangkan. Uh, apa namanya, payslip kita harus kuat. Saat itu saya belum banyak pekerjaan, tapi saya coba kejar di payslip Uber Eats. Uber Eats tentunya ada payslip, dan saya saat itu kejar $300, $200 tiap pekan untuk meyakinkan kalau payslip saya cukup. Dan uh, dan jika tidak, nah ini poinnya juga, tidak semua pekerjaan di Australia mengeluarkan payslip. Ada yang cash in hand, dan apa namanya, ini tidak bisa menguatkan, walaupun cash in hand kita misalnya $500 per week, tapi kalau tidak ada payslip ini tidak bisa menguatkan untuk apa namanya, mendapatkan rumah di Australia. Lalu yang keempat, ada dokumen pendukung di beberapa kampus. Kalau student misalnya, itu ada juga kampus-kampus yang mengeluarkan surat akan memberikan subsidi atau akan memberikan uang kepada landlord yang mengizinkan student tinggal saat untuk Kertin University tempat istri saya itu akan memberikan 4.000 atau 5.000 Australian dollar untuk landlord yang memberikan izin student student Kertin untuk tinggal di rumah tersebut. Ini tapi hal ini tidak ada di semua kampus, jadi uh, ini optional. Lalu do inspection, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini penting. Kalau di sini kalau tidak melakukan inspection, kemungkinan besar tidak akan diterima sebagai penyewa, karena mostly agent nggak mau kalau kalau penyewa belum melakukan inspection. Buka semua app iklan sewa rumah, terutama realestate.com. Nanti akan coba saya tampilkan juga seperti apa tampilannya. Karena realestate.com ini salah satu yang hampir semua agent itu melakukan iklan di sana. Walaupun setelah itu akan memakai app berbeda dalam proses bidding dan proses penawaran dan proses pengisian form, tapi uh, ya untuk mendapatkan yang terbaik dan dapat rumah, menurut saya semua hal harus dipakai, dan memang paling banyak iklan ada di apa namanya, app aplikasi ini, yaitu realestate.com.
Um, Bisa juga cek ke Facebook Marketplace karena ada beberapa orang yang melakukan blacklist dan dia tidak mau membayar biaya iklan, jadi mereka melakukan iklan sendiri melalui Facebook Marketplace. Kemarin sempat ada satu tempat yang hampir kami dapat dari Facebook Marketplace juga, namun karena hanya ada satu kamar tidur, maka kami urungkan niat untuk melakukan apply. Lalu yang kedelapan ini agak tricky tapi menurut saya penting, yaitu membeli mobil terlebih dahulu sebelum menyewa rumah yang dapat disewa selama setahun atau lebih. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya mobil, dan memang di sini mobil cukup murah, harga mobil yang saya beli harganya 2.200, Toyota Corolla Toyota Corolla 2001, atau sekitar kalau dirupiahkan 22 juta. Eh, Kalau kita sudah punya mobil, kita bisa melakukan inspection dalam satu hari, kita bisa 3 sampai 4 rumah. Tapi kalau kita belum punya mobil, hmm, mungkin 1 sampai 2, 3 maksimal mungkin yang bisa kita lakukan inspection. Seperti itu. Cheers, sangat berjuang. Dan selanjutnya saya akan coba uh, share terkait aplikasi realestate.com yang tadi saya sampaikan. Oke, ini berikut tampilan realestate.com yang ada jika kita ini dari awal ya. Ini akan ada pilihan buy, rent, sold, address, agents gitu ya. Kalau kita mau sewa, karena buy sangat mahal, kita mulai dari rent, lalu kita mulai bisa tuliskan suburbnya. Ini bisa lebih dari satu suburb yang ditulis. Saya beri contoh, misalnya kita mau di daerah Como. Como ini sekitar 10 menit ke Curtin University. Yang ini kita bisa lihat ada yang pertama ada baru di add kemarin 550 per week. Ini ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 carport. Ini gambarnya bisa dilihat langsung. Lalu ada juga misalnya ini kalau dia bentuknya 4 4, berarti dia unit 4 nomor 4. Ya. Berarti dia bentuknya unit. Kalau ini unit 2 nomor 5 Eleanor Street. Ini baru belum ada kemarin, ini baru 23 jam yang lalu di add. Um, ini berarti ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 carport. Bentuknya adalah villa. Jadi ada villa, ada unit, ada house. Nah ini house 825 per week. Ini start from ya. Um, Dia 4 kamar tidur. Nah, untuk rumah saya yang saya sewa itu ada di Labershire Road. Ini contoh, ini gambar foto-fotonya. Nah, ini living roomnya, ada AC-nya di living room. Lalu ini menuju ke dapur. Dan ini dapurnya cukup simpel. Ya, sudah ada dapur, panggang, dan apa namanya, oven. Lalu exhaust-nya juga sudah ada. Ini kamar, apa namanya, master bedroom. Dan ini kamar kedua, yang tadi kamar kedua, dan ini untuk kamar mandinya. Eh, ini tidak terpisah dengan toilet, sudah dapat mesin cuci. Seperti itu. Kita coba cek yang lain, misalnya kita mau lihat yang ini yang bentuknya villa. Nah, ini, wah, sekali. Nah, ini bisa dilihat penjelasannya juga di bawah sini.
Bedroomnya ada dua, bedroom satu, 59 kuadrat meter, dibangun tahun 64, car space-nya satu, lalu eh, kalau yang lain, misalnya, ini. Di sini kita bisa lihat ada low maintenance home yard, total public expense. Oh ya, ada juga namanya bond. Jadi bond ini dipakai untuk dana apa? Dana bond ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kerusakan, nah dananya akan diambil dari sini. Akan ada inspection oleh agent untuk melihat kamar yang bersih dan rapi setiap biasanya setiap 3 bulan sekali atau setiap 6 bulan sekali. Oke, that's all untuk untuk saat ini terkait tips untuk mendapatkan rumah di Australia. Mudah-mudahan teman-teman terbantu dan nantinya bisa tinggal dengan nyaman di Australia. Poin lainnya yang harus saya tekankan adalah ini di Australia Barat, di kota Perth, mungkin akan sedikit berbeda kalau dibanding dengan di Sydney dan atau di Melbourne. Tentunya di sana lebih mahal untuk biaya hidup dan uh, ini dibuat di tahun 2022, 2024 awal. Ini akan berbeda jika teman-teman mendengarkannya di tahun-tahun selanjutnya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.